Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Ripat semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video tutorial yang sebelumnya pernah saya bahas, yaitu cara mengajukan ulang konten YouTube yang pernah ditolak sebelumnya. Dan sebenarnya saya ingin membuat tutorial ini di hari sebelumnya, karena jika Anda kaji ulang pada video ini, di sini saya membuat video yang dipublikasikan tanggal berapa ya? Tanggal 26 kalau nggak salah kemarin. Tetapi pada dasarnya jika dilihat dari thumbnail atau petunjuk pendaftaran ini, saya mendaftarkan ataupun mengajukan ulang channel YouTube pada tanggal 25 September, yaitu tepatnya hari Sabtu ya. Tetapi sebenarnya ini pas pendaftaran ulang pada tanggal 25 September ini, sebenarnya itu pukul 11 malam ya, berarti 1 jam lagi menjelang tanggal 26, yang dimana tanggal 26 itu merupakan hari Minggu ya, hari Minggu. Dan kebetulan saya mendapatkan email seperti ini ya, bisa Anda lihat, mendapatkan email seperti ini, yaitu pada tanggal 27, berarti itu hari Senin, pukul 8 ya, pukul 8. Berarti jika kita kaji ulang, kita taruhlah bahwa hari Minggu itu sebenarnya karena untuk pengajuan ulang channel ini bukan diperiksanya bukan secara otomatis ya, ini diperiksanya secara manual, sudah pasti itu secara manual oleh tim YouTube langsung. Jadi taruhlah bahwa hari Minggu itu waktunya libur, karena memang harusnya libur ya untuk tim YouTube itu. Berarti taruhlah waktu pemeriksaan itu kita taruh pas pagi-pagi, maksudnya pas hari Senin saja. Jadi jika dikaji ulang bahwa channel saya ini sebenarnya tidak lebih dari 1 hari sudah di ACC, kira-kira seperti ini. Jadi, dan ini emailnya, jadi akan mendapatkan email walaupun tidak disetujui ataupun disetujui, tetap kita akan mendapatkan email. Tapi kebetulan saya mendapatkan email sudah lolos YPP. Dan di dashboard YouTube juga Anda bisa lihat di atas ini, nanti akan terdapat tulisan seperti ini ya. Ini sudah pasti. Dan di sini saya tidak akan melanjutkan ke cara monetize videonya ataupun menautkan ke Google AdSense. Tapi pada dasarnya channel ini sebenarnya sebelum penolakan ini pernah ditautkan pada 2018. Jadi saya tidak perlu menjelaskan, dan sebenarnya juga saya juga tidak perlu menjelaskan sekarang tentang cara monetize video, karena pada dasarnya yang ingin saya sampaikan adalah urutan cara membangun video dimulai dari nol. Tetapi tidak ada salahnya saya ingin melanjutkan part 18 ini untuk melanjutkan video yang saya bahas sebelumnya. Jadi setidaknya dengan adanya panduan ini, bahwa saya tidak asal-asalan untuk membuat tutorial, yang dimana untuk channel ini harap sahabat ketahui, ini merupakan channel yang keempat dari 7 channel yang sudah disetujui oleh YouTube. Jadi ini channel yang keempat ya. Dan sebenarnya apa saja sih kriteria yang harus kita pahami sebelum pengajuan? Contohnya begini ya. Misalkan kita sudah mendapatkan 1000 subscribe, dan kemudian untuk jam waktu tonton publik juga sudah mendapatkan 4000, taruhlah kira-kira seperti itu ya. Jadi jika kita sudah mencapai, walaupun kita tidak memiliki teguran pedoman komunitas, biasanya saya tidak langsung mendaftarkan ya. Langkah pertama yang biasa saya perhatikan adalah untuk di bagian konten, biasanya kita akan memeriksa terlebih dahulu tentang pembatasan. Ini masalah pembatasan ya. Biasanya ada klaim hak cipta ya, tapi kebetulan di sini tidak ada klaim hak cipta.
Dan kebetulan untuk beberapa channel saya memang alhamdulillah bersih dari klaim hak cipta sih. Tapi sebenarnya saya sedang membangun channel satu lagi yang baru, tapi itu termasuk channel eksperimen. Jadi yang ke-8, tapi itu termasuk channel eksperimen dengan tujuan biar saya mengetahui apakah konsep tersebut maksudnya apakah konsep tersebut untuk saat ini bisa tidak terkena tidak terkena re-upload, tidak terkena reuse konten dan lain-lain. Jadi pada dasarnya ketika kita sudah, jadi logisnya seperti ini. Misalkan taruhlah kita sudah, jadi setidaknya dengan gambaran ini Anda tidak langsung buru-buru kan. Jadi kita harus mengkaji ulang dulu tentang channel kita. Jadi misalkan taruhlah semuanya sudah checklist ya dari 4-4-nya. Seperti pada video sebelumnya, seperti yang sudah saya jelaskan di sini. Pertama, kita memeriksa konten yang kita, terutama dari segi pembatasan ya. Apakah ada klaim hak cipta? Kalau ada klaim hak cipta, sementara menurut saya tidak, jangan dulu daftarkan lah. Tapi bersihkan dulu lah klaim hak cipta tersebut. Tetapi yang perlu Anda ketahui bahwa dengan misalkan Anda ingin karena ada satu video yang ingin Anda hapus, tapi saran saya perhatikan dulu apakah video tersebut view-nya sudah tinggi. Karena kalau salah satu video yang view-nya tinggi itu, jika Anda hapus, otomatis nanti akan mengurangi jam waktu tonton publik. Percaya tidak percaya itu sudah pasti ya. Misalkan salah satu video Anda paling banyak dikunjungi tetapi ada klaim hak cipta, kemudian karena menurut Anda sudah mencapai 4000 jam, kemudian Anda menghapus video tersebut, otomatis video yang view-nya tinggi tersebut akan mengurangi jam waktu tonton publik. Jadi itu pengalaman yang harus kita pelajari, bahwa waktu jam tonton publik ini yaitu dihitung berdasarkan kalau videonya trafiknya tinggi kemudian dihapus, tentu saja itu akan mengurangi waktu yang kita dapatkan. Oke, selanjutnya setelah kita clear tidak ada pembatasan, contohnya kira-kira seperti ini. Dan sebenarnya saya juga ingin menjelaskan apakah konten yang campuran itu bisa monetis. Tentu saja bisa, karena channel yang saya daftarkan sebelumnya itu campuran ya. Karena 70% membahas otomotif, yang 30% membahas ini itu ada vlog, ada piknik, ada lagi ke kebun dan lain-lain ya. Contohnya kira-kira seperti itu. Jadi setelah kita tidak ada pembatasan yang membatasi pada konten kita, selanjutnya kita harus memeriksa kerangka dari channel kita. Kita periksa kerangka. Contohnya taruhlah seperti, karena saya sudah menjelaskan, tidak perlu saya menjelaskan kembali mulai dari pembuatan kayak banner kayak gini, karena sebelumnya sudah saya jelaskan. Kita memeriksa dulu dari thumbnail ya, karena pada dasarnya tim YouTube akan memeriksa keseluruhan video tetapi tidak akan dibuka satu-satu. Jadi perhatikan thumbnail, karena ini pengalaman dari teman. Dari ratusan video, hanya gara-gara satu thumbnail channelnya ditolak terus dikarenakan ada satu thumbnail yang menggunakan kata kaya. Itu tidak boleh ya. Jadi berhubungan dengan kaya-kaya gitu nggak boleh ya. Itu gara-gara satu thumbnail, padahal thumbnailnya saja itu. Jadi pastikan untuk memeriksa thumbnail yang sifatnya seperti itu ya, yang tidak sopan, pokoknya yang sara, yang kayak gitu, pokoknya yang agak-agak melanggar hukum, apalagi kayak narkoba, senjata api, itu tidak boleh, sudah pasti tidak boleh ya. Kayak gitu kita bisa memeriksa apakah sudah layak thumbnail yang kita itu, terutama dari segi tulisan. Apalagi thumbnail yang tidak nyambung harus hati-hati. Antara thumbnail dengan isi video yang tidak nyambung sama sekali itu harus hati-hati. Contohnya begini, isi videonya masakan tapi thumbnailnya vlogging gitu, itu kan nggak nyambung gitu, nanti ketahuan bahaya. Tetapi pada dasarnya
tim YouTube yang saya pelajari itu tidak akan memeriksa secara menyeluruh pada video Anda. Misalkan video Anda sudah 200, 300, 400, karena kalau secara menyeluruh diperiksa itu tentu saja waktunya tidak akan sebentar. Tetapi kemungkinan besar video Anda akan diperiksa mungkin yang tentu saja yang diperiksa itu yang paling banyak dikunjungi ya, karena tujuan YPP itu seperti itu. Karena YouTube juga ingin pengiklan muncul di channel kita pada video yang ramai dikunjungi. Taruhlah mungkin ada 5 video yang ramai di channel kita, maka kemungkinan besar video tersebut yang akan dikaji ulang oleh tim YouTube secara langsung. Apakah isinya layak? Itu pasti dilihat ya videonya, itu pasti videonya dilihat. Untuk yang trafficnya tinggi-tinggi itu sudah pasti, itu pasti dilihat oleh tim YouTube, akan dikaji ulang, di-play dari awal hingga akhir. Itu berdasarkan pengalaman saya ya. Kemudian selanjutnya ada video yang terbaru, tetapi saya tidak tahu untuk video yang terbaru ini entah berapa, mungkin bisa 5, bisa 10, tapi tidak tahu. Yang pasti kemungkinan besar yang akan diperiksa oleh tim YouTube adalah video yang trafficnya tinggi dan beberapa video yang terbaru itu yang harus kita pelajari. Jadi cara saya adalah untuk yang pertama sebelum mendaftarkan YPP, yaitu memeriksa thumbnail terlebih dahulu. Kalau merasa thumbnail kita sudah tidak ada yang aneh gitu dengan kata-kata, misalkan dengan kata-katanya yang intinya yang tidak baik lah, contohnya kayak melanggar undang-undang atau bagaimana, mungkin Anda lebih tahu dari saya maksudnya. Setelah kita yakin itu thumbnail tidak ada masalah, kita bisa langsung mendaftarkannya tentu saja ya. Tapi dalam kajian ini sebenarnya channel jenis apa sih, konten apa yang maksudnya apakah channel saya ini layak atau tidak. Sebenarnya jadi tergantung jenis channel sebenarnya. Jika Anda ingin maksudnya jika Anda ingin mempelajarinya, atau mungkin Anda ingin dibantu oleh saya sedikit gitu untuk memeriksa tentang channel, apakah sebenarnya channelnya mau campuran bagaimanapun tidak ada masalah sebenarnya bagi tim YouTube, selama konten yang kita itu tidak ada yang melanggar ke pedoman komunitas serta klaim hak cipta, dan terutama menghindari yang namanya re-upload dan reuse konten. Dan ada yang pernah bertanya, apakah untuk intro dan outro itu termasuk reuse konten? Seperti yang YouTube jelaskan bahwa untuk intro dan outro itu jadi intro dan outro itu tidak termasuk reuse konten, walaupun di semua video kita menggunakan intro dan dengan outro yang sama, itu YouTube tidak akan menghitung sebagai reuse konten. Nanti saya akan jelaskan sebenarnya konten yang termasuk reuse konten ataupun re-upload itu sebenarnya apa gitu, karena kalau saya jelaskan di sini nanti kepanjangan. Jadi saya akan jelaskan secara lebih rinci biar kita memahami sebenarnya jenis konten reuse konten dengan re-upload itu apa. Saya terutama pada reuse konten ya. Kalau re-upload mungkin sudah pada tahu lah. Maksudnya re-upload kan video orang gitu di re-upload intinya. Tetapi ada sekat-sekat ataupun ada bagian-bagian yang harus kita pelajari untuk re-upload juga ya. Tidak semuanya re-upload itu tidak diizinkan, karena ada acuan yang pernah saya bahas juga pada contoh konten di sini ya. Pada bagian ini sebenarnya tentang re-upload ini sebenarnya bisa Anda lihat di sini sebenarnya. Maksudnya sebenarnya untuk inti penjelasannya masuk di sini bagian bagian 15. Oke, mungkin hanya itu saja dulu apa yang bisa saya sampaikan tentang cara cepat untuk ikut YPP. Tapi pada dasarnya untuk daftar channel kita, untuk ikut maksudnya channel kita masuk daftar antri di di perangkasnya YouTube mungkin gitu. Untuk pemeriksaan YouTube itu kadang ada yang bisa
1 minggu, 3 hari, 4 hari, bahkan ada yang sampai 1 bulan. Itu tergantung, saya juga tidak tahu sih kenapa video kita bisa cepat, karena dari channel-channel yang saya sebelumnya juga ada yang sampai 3 jam, ada yang sampai 4 hari, ada yang sampai 1 minggu. Jadi ini masih apa ya, masih agak agak misterius juga sih sebenarnya untuk hal ini ya, karena yang adik saya saja dengan subscribernya sudah lebih 100.000 itu eh, cuman 3 hari sebenarnya sudah dimonetize. Jika ada ingin apa ya, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan langsung coret-coret di bawah saja. Kalau saya online, saya akan membalasnya, dan saya akan membalasnya sesuai dengan kemampuan saya dan sesuai dengan pengalaman saya dalam membangun channel-channel YouTube sampai saat ini. Sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.